Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ashabih. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mabhasut tasi'. As-sunnatu fil qarni tsani al-hijri. Sunnah pada abad kedua hijrah. Abad kedua itu berarti 101 sampai dengan 200 ya. Lama kan al-qarni tsani al-hijri, ketika abad kedua hijrah, ittas'atrif atau daulatil islamiyah, meluas bendera Islam, maksudnya negara Islam semakin luas. Jadda minal umur mastaujaba tadwinu sunnah tadwinan aman. Jadda minal umur artinya wajada minal umur, muncul beberapa perkara yang mewajibkan atau mengharuskan pentadwinan sunnah secara umum. Jadi ketika abad kedua ini kan terjadi perluasan di wilayah besar-besaran sehingga mengharuskan ya, keadaan tersebut mengharuskan ditadwinnya sunnah secara umum begitu. Nomor satu atau hamzah, nomor poin yang pertama hamzah, asbabu tadwin sunnah fil qarni tsani, sebab-sebab pentadwinan sunnah pada abad kedua. Jadi kalau yang belum mengerti apa arti tadwin sudah dijelaskan di video pertama ya, jadi dirujuk ke sana. Sebab-sebab tadwin sunnah pada abad kedua. Yang pertama, intisyaru hufadzil hadis fil bilad, menyebarnya para penghafal hadis di berbagai negeri. Karena mereka sudah menyebar kemana-mana, jadi dirasa perlu untuk mengumpulkan semua hadis dari mereka. Takutnya nanti mereka sudah menyebar, kemudian ya sudah gitu, tidak dikumpulkan, sehingga nanti mereka meninggal, ya tidak ada warisan lagi untuk khazanah Islam begitu. Terus nomor dua, anna ulama ad-din, bahwa ulama-ulama Islam minas sahabah ya, dari golongan para sahabat, wa kibar tabi'in dan para tabi'in yang besar, bada al-kibar, sudah mulai tua, wa dha'af dan lemah, ya'khudhu minhum, dan lemah menghampiri mereka, fabada at-tadwinu khasyatan min dhai'il hadisi bimautihim, maka dimulai tadwin karena takut hilangnya hadis dengan meninggalnya mereka. Jadi sebelum mereka meninggal, apa ya hadis yang ada pada mereka gitu ya mereka bacakan, kemudian ditulis, dikumpulkan. Misalkan para sahabat ini atau tabi'in ini sudah tua sehingga datang muridnya ya, dibacakan hadisnya, kemudian ditulis semuanya, ditadwin gitu, dikumpulkan. Terus nomor 3, zuhurul wada' fil hadis, munculnya pemalsuan dalam hadis. Jadi untuk mengumpulkan hadis ini ya, karena banyak hadis-hadis maudhu yang tersebar, sehingga nanti untuk membedakan mana hadis yang maudhu, mana hadis yang asli, kita rasa perlu ya. Para sahabat atau tabi'in pada saat itu merasa perlu untuk mengumpulkan mana hadis-hadis yang asli gitu, supaya nanti kalau ada hadis-hadis yang terdengar berbeda gitu ya, itu kita bisa cek di sini, di yang sudah dikumpulkan ada nggak di sini gitu. Berarti kalau nggak ada itu ya hadisnya maudhu gitu. Terus selanjutnya marhalatut tadwin, masa atau periode disusunnya sunnah. Bada tadwinul hadis, dimulai pengumpulan hadis bi amrin, dengan perintah min khalifati Umar bin Abdul Aziz, dengan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, haitsu qala li umalihi, ketika beliau berkata kepada umal, maksudnya pegawainya, alal amsor, di berbagai tempat, unzuru hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatlah hadis Nabi, fa ajma'uhu, maka kemudian kumpulkan. Jadi misalkan ada di kota Mekah, di kota Madinah, di kota Kufah, jadi dikirim surat ke semuanya, tolong kalian yang ada di Mekah, misalkan ya hadisnya berbunyi, suratnya berbunyi begitu, lihat hadis-hadis Nabi di situ, kumpulkan. Kemudian yang di Kufah juga disuruh lihat hadis Nabi di situ, kumpulkan gitu. Jadi semua hadis dikumpulkan per daerah gitu. Jadi yang di Mekah terkumpul hadisnya sekian, di Kufah terkumpul hadisnya sekian, di Madinah terkumpul hadisnya sekian. Terus itu dikumpulkan, dibukukan oleh negara gitu. Terus wa alqal amroh, dan beliau ya
berikan perintah ila asyhuril ulama hinadzak, dan juga beliau ya wa alqal amru aidan, dan juga beliau menyampaikan perintahnya pada saat itu kepada beberapa ulama besar, di antaranya Abu Bakar ibnu Hazm wa Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab az-Zuhri. Ini di antara ulama besar yang ditugaskan juga untuk mengumpulkan hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus awailul mudawwinina wa mawatinihim, orang-orang yang pertama mengumpulkan dan beserta daerah mereka. Di Mekah ada beberapa, Abdul Malik ibnu Abdul Aziz wa Ibnu Juraih al-Basri bin Sufyan ibnu Uyainah. Ini di kota Mekah yang mentadwin hadis pada abad ke-2 Hijriah. Nomor 2 di Madinah, wa mimman dawwana fiha Ibnu Abi Zaibin 158 Hijriah, wa Malik ibnu Anas 179 Hijrah wafatnya, wa Muhammad ibnu Ishaq 181. Di Basrah, Al-Basrah, wa mimman dawwana fiha Hamad ibnu Salamah mi'ah wa sab'a wa tis'ina Hijrah, wa Rabi ibnu Subaih atau Sobih mi'ah wa sittina Hijriyah, wa Sa'id ibnu Abi Arubah mi'ah wa sita wa khamsina Hijriyah. Al-Kufah wa fiha duwina Muhammad ibnu Fudail ibnu Ghazwan mi'ah wa tis'in Hijriyah, wa Zakaria ibnu Abi Zaidah mi'ah wa khamsa wa tis'in Hijriyah, wa Sufyan as-Sawri mi'ah wahid wa sittin Hijriyah, wa Waqi ibnu al-Jarrah mi'ah wa sab'a wa tis'ina Hijriyah. Itu di Kufah. Dan di Yaman, wa duwina fiha Ma'mar ibnu Rashid mi'ah wa thalatha Hijriyah, wa Khalid ibnu Jamil. Nomor 6 Asyam, di kota Syam, wa duwina fiha Al-Auza'i wa Abdurrahman ibnu Amr mi'ah wa sab'a wa khamsina Hijriyah, wal Walid ibnu Muslim mi'ah wa arba'a wa tis'in Hijriyah. Dan di Khurasan, wa Muru wa duwina fiha Abdullah ibn al-Mubarak mi'ah wahid wa thamanin Hijriyah. Terus nomor 8 Was, di kota Wasat wa duwina fiha Hashim ibnu Bashir al-Mutawaffa sanah mi'ah wa salasata wa thamanina Hijriyah. Di Roy, yang biasa disebut dengan Ar-Razi ya, itu berasal di kota Roy. Wa duwina fiha Jarir ibnu Abdul Hamid mi'ah wa samaniya wa samanina Hijriyah. Terus yang ke-10 di Mesir, wa duwina fiha Abdullah ibnu Wahab mi'ah wa sab'a wa tis'ina Hijriyah. Samatul musannafat fi hadzal qarn, keistimewaan atau keunikan karya pada masa ini, ta'addudul musannafat wa tanawiha, sangat banyak sekali musannafatnya dan bermacam-macam gitu. Nomor 2, lam taqtasir al-musannafat al-ahadis as-sahihah, tidak terbatas pada hadis sahih saja, tapi semuanya dikumpulin gitu. Enggak cuma ngumpulin hadis sahih saja, tapi hadis yang dhaif, hasan, semuanya dikumpulkan gitu, tanpa dibeda-bedakan. Nomor 3, adamu iradil hadis min tariqin wahid, tidak mendatangkan hadis dari satu jalan saja. Faqat balkanu yajma'una turuqahu. Jadi misalkan hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, kan yang masyhur itu dari Umar bin Khattab, terus Bukhari Muslim gitu ya, dan ada tarik riwayahnya satu. Tapi hadis ini juga akan diulangi lagi dengan jalan sanad yang lain gitu, sampai misalkan dia punya 5 riwayat sanad, satu matan, satu isi hadis itu dia akan mempunyai perawi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak cuma ditulisin satu, tapi juga diulang hadis tersebut dengan rawi atau dengan sanad yang berbeda gitu. Nomor 4, mazzaja musannafu hadzal asri al-ahadis an-nabawiyah al-marfu'ah bi aqwali sahabah al-mauqufah alaihim bal aqwalu tabi'in wa fatawihim. Mazzaja artinya mulai dipisahkan. Dikumpulkan ya. Mazzaja artinya dikumpulkan. Koreksi kalau salah ya. Seingat saya artinya dikumpulkan. Mazzaja dikumpulkan oleh musannafu hadzal asr, dikumpulkan oleh orang-orang yang menulis pada zaman ini ya, baina hadis Nabi ya dikumpulkan, aqwal sahabat, fatwa tabi'in, itu semuanya dikumpulkan gitu. Dengan dikasih keterangan tentunya ya. Dengan dikasih keterangan ini marfu, ini mauquf, ini mursal gitu.
Al-Mabahasul Ashir, pembahasan yang ke-10, As-Sunnatu fil Qarnis Salis, sunnah pada abad ke-3, 201 sampai 300 Hijriah. Wa fi hadzal qarn, pada masa ini, pada zaman ini, pada abad ini, akhadhat harakatu tadwinil hadis al-ammah fit taqaddum wa tatawur wan numu. Ya, mulai akhadhat itu di sini mulai gerakan pengumpulan hadis secara umum itu mulai maju dan berkembang gitu. Taqaddum wa tatawur wan numu, maju dan berkembang. Mayizat, ini intinya. Jadi abad ke-3 Hijrah itu penulisan hadis itu sudah berkembang dari sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 4 hal ini ya, itu sangat banyak, terus nggak cuma mengumpulkan hadis sahih saja, tapi dikumpulkan semuanya. Kemudian satu matan hadis, satu isi hadis itu bisa ditulis di situ dengan beberapa jalan rawi yang berbeda-beda. Yang keempat itu masih dikumpulkan hadis marfu, mauquf, mursal itu dikumpulkan semua gitu. Nah, kalau di abad ketiga ini dia lebih berkembang lagi, lebih baik daripada sebelumnya gitu. Metode penulisannya. Maizat tadwin sunnah fi hadzal qarn, keistimewaan atau kekhususan pengumpulan sunnah pada abad ini. Yang pertama, annal a'immatal muhaddisin, bahwa ulama-ulama hadis fi hadzal qarni, pada masa ini, afradu hadisal marfu, mereka sudah memilah hadis marfu ila Rasulullah SAW bitadwin fi kutubihim walam yuzkar aqwal sahabah awit tabi'in. Jadi kalau tadi kan di satu kitab, yang kalau sebelumnya di satu kitab itu berisi hadis marfu, berisi hadis mauquf, berisi hadis mursal, tapi dengan ada penjelasan ini mauquf, ini mursal gitu. Nah, tapi kalau di abad ketiga ini itu udah satu kitab isinya hadis marfu semua gitu. Jadi nggak ada di situ, nggak masuk, nggak ditulis hadis mauquf dan hadis mursal, nggak ada. Cuma ditulis hadis-hadis yang marfu kepada Nabi SAW gitu. Terus yang kedua, anna kutubal hadis, bahwasanya kitab hadis allati duwinat, yang ditulis atau yang ditadwin fi hadzal qarni, pada masa ini, pada abad ini, dimulai bimajhudi ashabihal khas ay bisimaiha al-mubashir. Jadi abad ketiga ini beliau ini ya menuliskan hadis ya. Para penulis kitab ini menuliskan hadis yang mereka dengarkan langsung ya. Ini kan dimulai bimajhudi ashabiha, dengan kesungguhan para pemilik kitab tersebut yang khusus dengan mendengarnya secara langsung gitu. Jadi nggak dengar dari orang lain, tapi dia dengar langsung dari sumbernya. Misalkan hadisnya dari si A, dia nggak mau dengar dari sahabatnya, dia harus dengar langsung dari si A ini gitu. Kalau dia dengar dari si A secara langsung mubasyarah, baru dia tulis dalam kitabnya gitu. Nomor 3, mayyazal muhadditsuna, telah dipisahkan oleh para muhaddis fi hadzal qarni, pada abad ini, fil hadis sahih wa dhaif, mana hadis sahih mana hadis dhaif itu udah dipisahkan gitu. Enggak kayak sebelumnya itu kan masih campur tuh, mana dhaif mana hasan itu campur semua. Wa baina rawi al-mu'addal wa rawi al-mujarrah, di antara rawi yang sudah diakui keadilannya dan rawi yang dijarah, rawi yang bermasalah, wa ghairu zalik. Nomor 4, tamayyaza al-muhaddisina, diistimewakan para muhaddis fi hadzal qarni bil ijtihad. Mereka sudah melakukan ijtihad ya, para muhaddis pada masa ini. Urifat tadwin fi hadzal qarni anna lahu manhajan. Dikenal proses pentadwinan pada abad ini, mereka punya 2 manhaj atau metode. Yang pertama, tadwinul hadis ala asma'ir ruwah. Ya. Maksudnya corak dari karya tulis yang ditulis pada masa abad ketiga ini. Yang pertama adalah tadwinul hadis, pengumpulan hadis ala asma'ir ruwah, berdasarkan nama-nama perawi, wa samaratuhu kutubul masanid, dan buahnya adalah kitab-kitab masanid, musnad. Jadi berdasarkan nama rawi, misalkan hadisnya dari Abu Hurairah sekian ditulis, terus hadisnya dari Aisyah sekian gitu. Jadi kayak dikelompokkan itu diurutkan berdasarkan nama-nama rawinya, nama-nama perawinya gitu. Terus tadwinul hadis alal kutub wal abwab min samaratihi as-sahihain wa sunan wal mustakhrajat. Jadi penulisan hadis berdasarkan kitab-kitab, kitabus shalah, babu raf'il yadain, kayak gitu. Nah, itu buahnya adalah kitab-kitab sahihain, Bukhari Muslim, kitab-kitab sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud gitu ya. Sunan
Ibnu Majah wal Mustakhrajat dan kitab Mustakhrajat ya, kayak Imam Al-Baihaqi dan seterusnya. Nah, itu mereka ditulis berdasarkan kitab-kitab, maksudnya berdasarkan tadi Kitabul Ilm, kitab ya, dan seterusnya, berdasarkan maudhu gitu. Jadi di abad ketiga ini ada dua tipenya. Ada kitab hadis yang ditulis berdasarkan abjad atau berdasarkan rawinya, nama rawinya disebutin, kemudian hadis-hadisnya ditulis di bawahnya gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Terus yang kedua itu berdasarkan abwab dan kutub dan abwab gitu. Ada kitab-kitabnya dan ada bab-babnya gitu. Cara penulisan kitabnya. Terus al-musannafat fil hadis sahih fi hadzal qarn, karya tulis yang hanya fokus mengumpulkan hadis sahih pada masa ini. Jam'ul ahadis as-sahihah ma'al hasan bal ad-dhaif ma'at tanbih 'alaiha. Jama'al ahadis dikumpulkan hadis-hadis sahih dan ada hasan juga, ada dhaif juga, ma'at tanbih 'alaiha, tapi ada tanbihnya. Ini ada tandanya gitu. Ini hadis sahih dibilang sahih di situ. Ini hadisnya hasan gitu. Ini hadisnya dhaif. Itu dikumpulkan jadi satu. Misalnya Sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Muwatta lil Imam Malik Ibnu Anas. Jadi beliau menuliskan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tapi menyertakan keterangan derajat hadisnya gitu. Terus nomor 2 at-tadwin al-khas. Kalau ini tadwinnya khusus bil hadis sahih, dengan hadis sahih saja. Contohnya Al-Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari dari Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari 154 Hijriah sampai 256 Hijrah. Terus Sahih Muslim dari Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi 206 sampai 261 Hijriah gitu. Ini adalah karya tulis di antara kitab hadis yang khusus menuliskan yang sahih saja gitu. Al-Mabhasul Hadi Asyar, pembahasan yang ke-11. As-sunnatu ba'dal qarni tsalis al-hijri, sunnah setelah abad ketiga. Nah, kalau abad ketiga itu kan itu muncul tuh lama-lama besar, ya sudah bagus gitu karya tulisnya, sudah sistematis dan segala macamnya. Sekarang bagaimanakah perkembangan sunnah setelah abad ketiga Hijriyah sampai sekarang, ilal asril hadir, sampai masa sekarang? Min asyhuril ulama hadzal qarn, ya di antara ulama yang masyhur ya setelah abad ketiga gitu. At-Tabrani, Sulaiman ibnu Ahmad nama aslinya, yang hidup pada tahun 260 sampai 360 Hijrah. Wa mu'ajimuhu as-salasah, ada kitab Mu'jam Shaghir, Mu'jam Awsat dan Mu'jam Kabir milik Imam At-Tabrani. Kemudian ada Daruqutni, Ali ibnu Umar al-Mutawaffa sanah 385 Hijriyah, al-Allafa kitabahu as-Sunan, Sunan Daruqutni gitu. Dan Ibnu Hibban, Muhammad ibnu Hibban Abu Hatim Muhammad ibnu Hibban, yang wafat pada tahun 354 Hijriyah, wa kitabuhu as-Sahih At-Taqasim wal Anwa'. Kemudian At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad al-Mutawaffa sanah 321 Hijriyah, wa kitabuhu Mushkilul Athar. Terus Al-Imam At-Tabrani wa mu'ajimuhu, Mu'jam At-Tabrani ya berarti. Ini penjelasan sedikit mengenai ini ya. Al-Hamzah, Al-Imam At-Tabrani wa mu'ajimuhu. Tarjamatul Imam At-Tabrani ismuhu wa nasabuhu huwal Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh berarti sebenarnya untuk orang menghafal 300.000 hadis lebih. 300.000 hadis ini bukan cuma hadisnya, matannya ya, tapi beserta perawinya. Misalkan satu hadis maksimal perawinya ada 5 gitu, namanya ya, itu harus dihafal semua. Tempat tanggal lahir, enggak sampai tanggal lahirnya, tempatnya lahir di mana, terus wafatnya kapan, hidupnya di mana, gurunya siapa, itu harus tahu semua tuh. 300.000 hadis lebih itu enggak sedikit ya. Banyak banget. Bahkan kalau misalkan S2 hadis itu kan meneliti 150 hadis ya. Meneliti 150 hadis doang itu udah lulus S2 di Azhar. Bagaimana kalau misalkan 300.000 hadis, itu kan itu luar biasa sekali ya. Terus Al-Hafiz As-Siqah, Muhaddisul Islam, Abul Qasim Sulaiman ibnu Ahmad ibnu Ayyub ibnu Mutir Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabrani, Sahibul Ma'ajim Ats-Tsalatsah. Mauliduhu wulida bi Madinati Auka min mudun Palestin fi syahri Safar sanah 60 wa 200.
Syuyukhuhu Idris ibnu Ja'far al-Attar, Ishaq ibnu Ibrahim ad-Duburi, dan Bashar ibnu Musa, di antara guru beliau ya. Talamidhuhu Ahmad ibnu Abdurrahman al-Azadi, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim as-Sahaf, Abu Bakar ibnu Mardawaih, ini juga masyhur. Abu Nuaim al-Asbihani, ini juga masyhur. Semua murid beliau itu luar biasa, masyhur sekali. Mu'allafatuhu, di antara karya tulis Imam At-Tabrani selain Mu'jam ya, Kitabus Sunnah, Kitabud Du'a, Kitabut Tafsir Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jamul Awsat, wa kana yaqulu anhu hadzal kitab ruhi wa rattabahu ala asma'i syuyukhihi. Beliau mengurutkannya berdasarkan nama-nama gurunya. Wahum, mereka hawali alfain, guru-gurunya sekitaran ada 2000. Wa adadu ahadis fi hadzal kitab salasuna alfan, jumlah hadisnya 30.000 hadis. Itu kan luar biasa. Jadi ini beliau nulisnya berdasarkan urutannya, itu berdasarkan nama-nama guru beliau, dan hadisnya itu sangat banyak sekali, sampai 30.000 hadis. Ya benar. Tadi saya kira 300.000. Terus nomor 6, Al-Mu'jamul Kabir ya. Sana'ul a'immah, pujian ulama-ulama hadis anha. Minha wa qala al-Hafiz al-Dhahabi, lam yazal hadis at-Tabrani ra'ijan nafi'an marguban fihi wa sama'a minhu al-khalaik. Enggak berhenti-berhenti. Kitabnya Tabrani ini selalu mencuri perhatian dan bermanfaat dan banyak digemari dan banyak juga didengarkan oleh makhluk, maksudnya oleh manusia, dan banyak dipelajari maksudnya. Wafatuhu fi samin wal ishrina min syahri dzul qa'dah, pada tanggal 28 bulan Zulqa'dah sana sitin wa salasumiyah gitu. Wa qad asha mi'ah amu asyar ashhur. Beliau hidup selama 100 tahun lebih 10 bulan. Oke, kita pause sebentar, azan ya. Bismillah, baik kita lanjutkan. Manhajul Imam At-Tabrani fil Mu'jam Al-Kabir. Metode Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Pertama, sababu tasmiyatihi bil Mu'jamil Kabir, sebab penamaannya dengan Mu'jamul Kabir. Annahu rattabahu, beliau mengurutkannya ala hasbi asma'is sahabah, berdasarkan nama para sahabat, alladzina rawa ahaditsahum, yang beliau riwayatkan hadis dari mereka, bitartibihim, dengan urutan mereka, ala hasbi asma, berdasarkan nama, min man rawa anhum bi an yazkur asma ar-rawi au ka'abi laham summa yazkur man ismuhu Ahmad mimman rawa anhu. Jadi beliau mengurutkannya berdasarkan nama sahabatnya gitu. Jadi misalkan urutannya alif dulu, terus ba, terus ta gitu. Semua sahabat yang namanya alif duluan gitu. Maksudnya Hamzah ya duluan, terus setelahnya ba, terus ta gitu. Dan seterusnya gitu. Nomor 2, istamalal Mu'jam Al-Kabir ala sitin alf hadis. Itu mengandung 60.000 hadis. Mu'jamul Kabir, banyak banget. Terus nomor 3, lam yaktasir alal ahadis sahih, enggak terbatas hanya input hadis-hadis yang sahih. Wa innama jama'a fiha as-sahih wal hasan wa dhaif, tapi juga hadis sahih, hasan dan dhaif. Rattabal Imam At-Tabrani al-Mu'jam ala masanidi sahaba bihasbi hurufil mu'jam. Ini tadi sudah kita jelaskan di yang pertama gitu. Terus nomor 5, mimma yu'khadhu alaihi annahu lam yuzkar fil mu'jam ahadis Abi Hurairah lahu ma'a annahu minal muqsirina fil riwayah wa in kana istidrak dzalika bi ifradi hadis Abi Hurairah fihi wa fi musnadin mustaqil li kasrati ahadisihi. Dan yang diriwayatkan daripada beliau itu tidak menyebutkan hadis Abu Hurairah di dalam kitabnya gitu. Tapi beliau membuat kitab yang lain gitu, yang memuat hadis-hadis dari Abu Hurairah. Karena saking banyak hadis Abu Hurairah, jadi nggak digabung dengan kitab kitab Mu'jamnya itu. Tapi dibuat karya tulis tersendiri. Maksudnya dibuat buku sendirinya gitu. Hadis-hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitab Jami'ul Usul min Ahaditsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siapa muallifnya? Muallifuhu al-Imam al-Hafidh
Al-Mubarak ibnu Muhammad ibnu Al-Asir Al-Jazari, Imam Al-Jazari. Al-Mutawaffa sanah 606 Hijriyah. Manhajuhu fihi annahu rattabahu alal mawdu'at, berdasarkan tema-tema. Jama'a fihi ahadis as-sahihain wal muwatta' wa sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Jadi di situ dalam kitab ini dikumpulkan semua hadis-hadis Bukhari, Muslim ditulis di situ. Kemudian hadis-hadis Imam Muwatta ditulis di situ. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i itu ditulis di situ, dikumpulkan gitu. Jadi ini kayak kitab Jami'ul Usul min Ahadits Rasul ini kumpulan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Jadi kumpulan dari semua itu jadilah kitab Jami'ul Usul min Ahadits Rasul. Ini pada tahun 606 Hijriah ya. Ini jadi bukan copy paste, tapi memang benar-benar ya beliau hafalkan, beliau tulis semuanya gitu. Terus lanjut, iqtasara ala dzalika al-ahadits bimutuniha. Beliau hanya menulis matannya saja, isi hadisnya, tidak ada rawinya gitu. Tidak ada an-annya. Walam yazkur asanidaha ya'zul hadis ila man akhrajahu minal a'immati. Beliau hanya menyandarkan hadisnya kepada siapa yang meriwayatkannya. Jadi misalkan hadisnya innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim gitu doang. Enggak ada di belakangnya an-annya gitu. Itu maksudnya tidak disebutkan sanadnya. Terus min musannafatil qarni al-ashir al-hijri. Sebagian di antara karya tulis abad ke-10 Hijrah. Ke-10 berarti itu dari 1000 ya sampai 1100 gitu. Hijriah. Kitabul Jami' As-Shaghir min Ahadisil Basyirin Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Ini nama kitabnya. Musannifuhu huwal Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Suyuti, Imam Suyuti, luar biasa beliau. Al-Musnid Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq. Al-Musnid Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq. Sahibul Mu'allafat An-Nafi'ah. Beliau luar biasa tawasuknya beliau ya. Dalam ilmu apapun ada karya tulisnya beliau ini. Allati zadat an 500 mu'allaf. 500 lebih kitab ya. Ila janib hifzihi al-katsir. Selain dari hafalan beliau juga yang sangat banyak sekali. Lil hadis bagi hadis, haitsu akhbaro an nafsihi, ketika beliau menceritakan dirinya, annahu yahfadhu mi'atai alf hadis. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa beliau menghafalkan 200.000 hadis. Wa qala walau wajatu aksar, kalau saya menemukan lebih banyak, la hafiztu, aku akan menghafal semuanya. Wa tufiya sanah kalau misalkan abad ke-10 berarti 900 sampai 1000 gitu ya. Iya, benar tadi salah. Maaf. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Sababu tasnifil kitab, sebab penulisan kitab. Jadi beliau menghafal 200.000 hadis ya. Kalau mendapatkan lebih banyak beliau akan menambah lagi katanya di sini. Kenapa enggak sebanyak? Karena begini, di kitab Imam Bukhari saja itu kan enggak semuanya yang beliau hafal, yang Imam Bukhari hafal itu beliau tulis. Yang beliau tulis cuman berapa ya? 4.000, ada yang mengatakan 8.000 hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Muslim pun segitu, nggak terlalu banyak lah gitu. Jadi hadis itu yang sampai ke kita nggak terlalu banyak. Ini kenapa? Karena hadis yang sampai ke kita benar-benar hadis yang sudah dibersihkan, benar-benar hadis yang sudah diverifikasi oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga tersaring hadis-hadis terbaik gitu yang sampai ke kita, yang beliau tulis oleh para ulama ya, yang di Kutubus Sittah dan kitab-kitab sunan-sunan yang lain gitu. Nggak semua yang misalkan kayak Imam Syafi'i kan kata beliau menghafal semua hadis, dikit aja nggak dihafal. Itu beliau nggak tulis semua gitu. Terus Imam Malik misalkan, Imam Malik bin Anas itu kan hadisnya yang beliau hafal sangat banyak sekali, tapi yang ditulis dalam kitab Muwatta cuman sedikit. Yang sudah beliau verifikasi, yang sudah beliau benar-benar percaya dengan kesahihan hadis yang beliau bawa tersebut, makanya beliau tulis. Imam Bukhari juga ketika kan beliau menulisnya selama 15 tahun ya di depan Ka'bah. Beliau sebelum menulis satu hadis beliau sholat dulu 2 rakaat. Kalau udah nggak ada ragu-ragunya itu kan sholat istikharah gitu ya. Jadi beliau ketika sebelum menulis satu hadis beliau sholat istikharah dulu 2 rakaat. Kalau emang ternyata nggak ada ragu di hatinya, beliau tulis hadis tersebut, sehingga hadis
yang sangat banyak yang beliau hafal itu nggak ditulis semua, tapi sebagiannya saja, sebagian kecil dari yang beliau hafalkan gitu. Nah ini kata beliau kalau misalkan dapat lebih banyak lagi dari 200.000 hadis itu beliau akan hafal, kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Sababu tasnifi al-kitab kan al-Imam As-Suyuti kama alimna mausu'iyah. Beliau ini adalah mausu'iyah, ya beliau sangat luas sekali dalam ilmu pengetahuan. Fit alif lidza allafa kitaban samahu jam'ul jawami au al-jami'ul kabir wa qasamahu ila qismain, qismun lil ahadits al-qauliyah wa qismun lil ahadits al-fi'liyah. Luar biasa. Hadis qauliyah, hadis-hadis yang merupakan kaulnya Nabi, qala. Hadis fi'liyah ini hadis yang merupakan perbuatannya Nabi gitu. Karena Nabi SAW kaza, karena Nabi SAW kaza gitu. Jadi beliau memisahkan antara dua hal itu, nih keren sekali. Sumakhtara min qismil ahadits al-qauliyah jumlatul ahadits tamayyaza bis sahabah wal ikhtisar fil lafzi gitu. Wasyumul fil maudu. Kemudian beliau memilih hadis-hadis qauliyah itu jumlatul ahadits, beberapa jumlah hadis yang tamayyaza bis sihah, yang dianggap sahih, dan ikhtisar fil lafzi, dan yang lafaznya singkat gitu supaya mudah dihafal. Beliau karena hadis-hadis qauliyah tadi ada banyak banget, beliau milih hadis-hadis yang lafaznya singkat dan hadisnya sahih gitu. Itu yang beliau tulis di kitabnya. Wasyumul fil maudu, dan syumul mencakup banyak tema gitu maudunya. Wa adafa alaiha adadun min ahadis, dan beliau menambahkan beberapa hadis yang lain. Wa sumya kitabahu al-jami'us shaghir min hadisil basyirin nadhir. Ini metode beliau dalam menuliskan kitab yang di atas, al-jami'us shaghir. Terus tartibul kitab, rattabal Imam As-Suyuti ahaditha kitabihi ala hurufil hija. Beliau mengurutkan kitabnya itu berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Hadis yang diawali dengan hamzah duluan, terus setelahnya hadis yang diawali dengan ba, setelahnya hadis yang diawali dengan ta, dan seterusnya. Itu metode beliau dalam menulis kitab Al-Jami'us Shaghir min ahaditsil basyirin nadhir sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian untuk penjelasan mengenai tarikh sunnah. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk kalau misalkan nanti ini kan udah dibaca semua nih, mungkin nanti ada beberapa yang tidak dijelaskan di sini, dan itu dijelaskan di muqarrar, merupakan tahdidan teman-teman semua. Itu disesuaikan ya, itu dirujuk kembali ke muqarrarnya, mana yang ditahdid sama dokternya, yang nggak saya jelaskan di sini itu dibaca sendiri gitu, dan ditanyakan ke seniornya dan lainnya gitu ya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ini sudah selesai penjelasannya, dan mohon maaf kepada teman-teman yang misalkan nunggu ini videonya, soalnya kita juga ujian gitu ya. Saya sekarang tingkat 3 dan sedang ujian juga. Ini habis ujian tadi langsung rekam, langsung kita edit, terus nanti kita langsung upload gitu. Sekian untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Request aja di komentar itu nanti mau dibuatin video apa di termin 2, biar nanti kita buatin dari jauh hari, nggak kayak gini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.